Cerita legenda sejarah mistis tentang sumur tiris yang berada di Desa Pabean Ilir, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, menyimpan keindahan alam pantainya yang indah. Tapi siapa sangka, di balik keindahannya itu tersimpan sebuah misteri yang di luar nalar. Menurut informasi sejarah yang kami dapat dari tutur cerita orang tua terdahulu, adanya sumur tiris ini sebelum terjadinya kota Indramayu berdiri, atau sebelum sejarahnya Raden Wiralodra saat membabat alas Dermayu. Dan berikut ini kami akan mencoba merangkum sejarah jalan cerita selengkapnya. Cerita legenda mistis sumur tiris ini, konon menurut keterangan narasumber diangkat dari sebuah kisah Ratu Pinawungan dalam Dermayu bernama Nyi Mas Lobamawati. Pada masa kepemimpinan Nyi Mas Lobamawati di dalam Dermayu, sekitar abad ke-16 tahun 1530 Masehi, dalam Dermayu sedang dilanda musibah, yakni musim kemarau yang berkepanjangan, atau dalam bahasa orang zaman dulunya musim panggebluk. Dengan adanya musim kemarau yang berkepanjangan itu, seluruh tanaman dan hewan semuanya mati, sungai dan kali serta sumur pun tidak ada air sama sekali, bahkan sampai penduduk masyarakatnya pun banyak yang sakit dan meninggal karena kelaparan. Melihat keadaan yang seperti itu, Nyi Mas Lobamawati pun tak tinggal diam. Nyi Mas segera masuk dalam kamar persemedianya meminta petunjuk atau wangsit untuk mengatasi masalah yang terjadi pada dalam Dermayu. Setelah beberapa minggu kemudian, Nyi Mas pun mendapatkan petunjuk dari persemedianya, kalau Nyi Mas harus mencari sebuah sumur yang berada di pinggiran pesisir laut untuk diambil airnya dan disiramkan ke sebagian 4 penjuru tanah dalam Dermayu. Kemudian pada pagi harinya, Nyi Mas Lobamawati mengumpulkan semua para abdi dalam dan para punggawa serta para patihnya, termasuk juga pamannya sendiri yang bernama Wirasastro, untuk mencari sumur yang Nyi Mas dapatkan dari hasil persemedianya itu. Setelah Nyi Mas memberikan sebuah sabda pada para bawahannya, tanpa menunggu lama Paman Wirasastro yang merupakan seorang patih dari ibunya Ratu Kombaya, bergegas berangkat dengan para punggawa dan abdi dalam lainnya untuk mencari sumur tersebut. Beberapa hari kemudian, sampailah rombongan Patih Wirasastro di sebuah hutan pinggir pesisir laut, yang penuh dengan pohon api-api dan rerumputan yang sangat tinggi. Tak lama kemudian, mereka pun menemukan sebuah sumur yang tertutupi rumput dan akar pohon api-api. Karena mereka bertujuan untuk mengambil air dalam sumur itu merasa kesusahan dengan rerumputan dan akar itu, mereka pun menebangi atau membabat rumput dan akar tersebut terlebih dahulu. Tapi anehnya, pada saat mereka menebang akar yang menutupi sumur itu, tiba-tiba akar itu mengeluarkan darah, seperti darah manusia. Dengan melihat hal tersebut, mereka bergegas meninggalkan tempat itu karena takut akan terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Namun Patih Wirasatro penasaran dengan kejadian itu, lalu Patih Wirasatro bersemedi sejenak menggunakan mata batinnya untuk mengetahui kunci untuk mengambil air dalam sumur itu. Beberapa saat kemudian, terdengarlah suara tanpa rupa yang membisikinya. Jika ingin mengambil air dari sumur itu, Patih Wirasatro harus membawa suatu persyaratan, yakni sebuah 3 pusaka untuk persyaratannya. Pusaka yang pertama adalah Kemben Cinde Gubek Wulung, milik Nyi Mas Baduran dari Bedulan. Pusaka yang kedua adalah Jimat Bumbung Bumbas, milik Ki Ageng Tepak dari Palimanan. Kemudian pusaka yang ketiga adalah Pedang Jongkat Utara Kepala Sewu, milik Ki Kuwu Sangkan dari Kasepuhan Cirebon. Setelah Patih Wirasatro mendapatkan kuncinya, ia pun segera pulang untuk melaporkannya ke Nyi Mas Lobamawati.
Sesampainya di dalam Dermayu, Patih Wirasatro pun menceritakan kejadian aneh itu pada Nyimas Lobamawati. Setelah mendengar laporan itu, Nyimas meminta bantuan pada pamannya Wiragora penguasa Kali Cimanuk, untuk meminjam 3 pusaka tersebut. Singkat cerita, Wiragora yang diutus mengambil 3 pusaka itu pun berangkat ke wilayah Cirebon untuk mencarinya. Tapi sangat disayangkan, Wiragora yang diutus untuk meminjam malah mencuri dari pemiliknya. Setelah berhasil membawa 3 pusaka tersebut, Wiragora langsung membawanya ke tempat sumur tersebut untuk mengambil airnya. Sebelum mengambil air dari sumur itu, tiba-tiba air dalam sumur itu menyembur keluar dengan sendirinya, dan dibarengi dengan keluarnya ular besar yang bernama Naga Tiris. Dari kejadian itulah nama sumur itu diambil dari nama penunggu sumur tersebut. Demikianlah kurang dan lebihnya tentang cerita sejarah mistis Sumur Tiris yang berada di Desa Pabean Ilir, Kabupaten Indramayu, yang bisa kami rangkum dari beberapa narasumber yang menceritakan kepada kami. Nantikan untuk tayangan konten video sejarah lainnya di channel kami berikutnya. Silakan Anda subscribe terlebih dahulu tulisan dalam kolom hitam di bawah ini, dan nyalakan juga simbol notifikasi gambar loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan konten video sejarah terbaru dari channel kami selanjutnya.